Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Poster, podcast Sarjana Terapan adalah media komunikasi bagi dosen, mahasiswa, sivitas akademika yang ingin berdiskusi tentang perpajakan, pasar modal, perbankan, dan dunia seputar kampus. Hari ini telah hadir Saudara Prita Kemalia Anisya. Betul? Prita Anisya Kemalia. Oh, gitu. Kembali. Kembali. Prita Anisya Kemalia. Ya, kita akan diskusi, akan tanya jawab banyak hal. Saudara Prita ini adalah mahasiswi berprestasi dengan segudang prestasi yang nanti bisa menjadi panutan kalian semuanya. Amin. Baik, sebelumnya akan saya bawakan pantun. Sungguh indah cincin permata, Cakep. berkilauan penuh pesona. Cakep. Selamat datang Mbak Prita di acara Poster kesayangan kita. Cakep. Makasih, Bu. Sama-sama Mbak Prita. Nih Ibu nih jujur ya, cari waktunya Mbak Prita tuh susah deh. Kayaknya selalu ada di mana gitu ya. Ibu senang sekali, Ibu bahagia sekali karena tentunya ya di usia muda kita memang harus banyak prestasi ya. Pemirsa, Saudara Prita ini adalah mahasiswi sarjana terapan keuangan yang saya katakan berprestasi di akademik, indeks prestasinya di atas 3,5, tetapi juga aktif di banyak kegiatan kampus. Oke, Ibu mau nanya deh, kegiatan apa sih yang saat ini sedang digeluti atau banyak dilakukan oleh Mbak Prita? Silahkan. Oke, Bu. Halo teman-teman sobat muda kali ya, Bu ya. Biasa kita panggil sobat muda. Perkenalkan, nama aku Prita Kemalia, atau sebenarnya kalau banyak dari teman-teman tuh manggilnya Prita Kemalia, Bu, untuk MC. Tapi nama asli aku Prita Anisya Kemalia, biasa dipanggil Prita. Saat ini aku angkatan 19 di Sarjana Terapan Keuangan. Terkait apa aja sih yang saat ini aku lagi tekunin, lagi jalanin tuh yang pertama kuliah. Saat ini memasuki kuliah semester akhir, Bu. Semester 7 alhamdulillahnya. Terus juga MC di beberapa acara baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan juga sempat di luar kota juga. Terus juga menjadi mentor di salah satu komunitas public speaking dan juga MC. Terus juga mengikuti cukup banyak organisasi, Bu, baik internal maupun eksternal juga, kayak himpunan, terus juga ada BEM, terus juga ada UKM juga, Divisi Mahasiswa Anti Narkoba. Terlebih saat ini alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Departemen Kajian Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Waduh, banyak banget nih, dan kayaknya masih banyak yang belum diungkapkan juga sih. Tapi nanti kalau diungkapkan kayaknya nggak cerita ya, cuma cerita ini aja ya. Padahal kita pengen diskusi ya. Iya. Oke, Mbak Prita. Terus terang ini luar biasa ya. Dari sisi akademik oke, kegiatan di kampus yang terkait dengan kegiatan organisasi itu juga oke. Bagaimana sih Mbak Prita bagi waktunya? Mungkin cukup banyak ya, Bu ya, yang tanya terkait bagi waktunya gimana sih, karena kan terkait kesehatan juga kita harus aware ya, Bu. Iya. Yang pertama tuh skala prioritas, karena kalau setiap kita nggak membandingkan hal apa yang paling utama, itu kita pasti nggak akan terjalan dengan cukup baik. Maka dari itu yang pertama kali itu harus paling atas tuh kuliah. Karena kan tujuan utama saya di sini kan kuliah, Bu. Nomor satu cita. Cita-cita. Jadi baru setelah itu MC, baru setelah itu juga jadi pembicara di berbagai acara, baru disesuaikan dengan jam waktu kuliah. Karena jam kuliah di Sarjana Terapan Keuangan ini alhamdulillahnya banget sangat menyesuaikan. Jadi juga di sini juga cukup banyak waktu yang sekiranya bisa jadi jeda untuk kita bisa explore terkait hal-hal apa yang udah kita punya. Terlebih kalau hari Sabtu itu kan ada pagi kelas gitu ya, Bu, siangnya bisa nge-MC, alhamdulillah seperti itu. Jadi bisa ngisi, atau malam minggunya bisa jadi mentoring gitu. Kegiatan apa saja nge-MC-nya nih, Mbak? Apakah kegiatan kampus atau sampai mungkin ada yang mengundang untuk acara wedding tuh seperti itu? Sudah sampai ke sana nggak? Alhamdulillah ya banget, Bu, udah sempat seperti itu. Jadi alhamdulillah pengalaman tuh udah dari baik
yang dari kampus, dari luar juga, dari luar kota juga, sempat di Jogja Bu, sekitar nge-MC 3 hari itu udah pernah juga. Jadi cukup banyak acara-acara yang sampai lamaran juga Bu pernah. Oh gitu. Lucunya sempat jadi MC lamaran, MC juga pas lagi akikahan. Mungkin yang sempat kita terpikiran, kok anak mahasiswa bisa ya gitu. Oh Tapi gitu. ternyata nggak ada yang nggak mungkin Bu di dunia ini. Oh gitu ya. Jadi istilahnya pokoknya kalau kita mau belajar tentunya ya, kemudian kita menyiapkan semuanya dengan baik, semuanya bisa ya kita lakukan ya. Tentu itu. banget. Oke, suka dukanya deh Mbak. Suka dukanya dalam hal ini adalah mungkin izin sharing kali ya Bu ya. Salah satu program unggulan dari Himpunan Sarjana Terapan Keuangan itu ada di bidang pengkajian ilmiah, Pengkil, Pekan Kunjungan. Pada saat tahun kemarin saya menjadi MC Bu. Lalu di situ kan ada Google Form yang kalau saya kasih feedback ke mahasiswa, dan kebetulan banget Sobat Muda tahun kemarin program kerja Pekan Kunjungan itu sekitar 300 sampai 400 partisipan Bu, dan itu cukup luar biasa bagi kami semua. Dan itu dari berbagai mahasiswa atau bahkan luar kota ya. Semuanya ikut Bu dalam acara tersebut. Lalu ketika melihat Google Form itu ada yang kayak mengatakan bahwa, "Duh, MC-nya lebay banget ya." Gitu. Oh gitu. MC-nya lebih sekali ya. Itu membuat awalnya Prita kayak merasa bahwa, oh berarti saya harus MC-nya harus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ada pemikiran bahwa oh berarti kalau nge-MC harus seperti itu ya. Oh gitu. Ya kan? Padahal kalau biasanya petang MC, suasana harus hidup Bu. Betul, ya betul kan? sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tapi ternyata ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Oh, gitu. Di situ saya sempat down sebenarnya. Oh gitu. Oh ya. Sehari semalam saya memikirkan itu, berarti saya harusnya MC-nya harus seperti itu ya gitu. Oh gitu. Terus padahal itu berapa sih yang istilahnya mungkin komen seperti itu? Sekitar 3 orang Bu. Padahal 20 orang yang mengatakan saya bagus. Oh gitu. Jadi 20 mengatakan bagus, 3 mengatakan seperti itu aja bikin down ya. Bikin down. Apalagi lo hatersnya lebih banyak dari itu. Kebayang ya. Ini bikin nggak bisa tidur ternyata. Bikin ya. Nggak bisa tidur Bu. Dan itu ternyata menjadi awal proses untuk diri Prita sendiri. Kenapa? Bahwa semakin tinggi pohon nggak mungkin nggak ada angin yang akan menggoyahkan pohon tersebut. Iya betul. Di situ besoknya Bu, saya nggak MC Pekan Kunjungan tuh 4 hari berturut-turut. Besok harinya saya menjadi sosok MC yang keinginan orang yang menulis kata-kata tersebut. Saya menjadi MC yang assalamualaikum, baik teman-teman semua. Di situ saya dicat banyak panitia. Prita lagi sakit. Oh gitu. Jadi serba salah ya. Serba salah. Ada apa begitu gitu, kemudian mungkin dengan ceria dan lain sebagainya dibilang lebay, tapi begitu kemudian kita mengikuti, kok kayaknya yang beda gitu ya. Ada apa gitu, ada apa. Dan di situ sekian detik saya berpikir bahwa di dunia ini kita nggak mungkin bisa bilang bahwa kalian harus suka sama saya. Betul. Kita nggak bisa mengatakan bahwa 1000 orang menyukai kita. Pasti ada 10 atau bahkan 15 orang tidak menyukai kita Bu. Dan kita harus siap. Kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang gitu ya. Dan awalnya saya berpikiran menjadi MC itu harus disukai sama banyak orang. Ternyata itu adalah mindset yang salah Bu. Oh gitu. Dan itu yang menjadi alasan kenapa ketika saya mentoring kepada teman-teman sekalian gitu, bahwa kita nggak bisa untuk memaksakan semua orang menyukai kita. Dan ada alasan dari beberapa orang, mereka takut untuk terjun ke ranah public speaking itu karena mereka khawatir akan omongan orang. Mereka khawatir bahwa aduh ketika nanti aku masuk ke dalam itu nanti aku diomongin sama banyak orang negatif loh. Atau bahkan mereka tuh khawatir dengan bahwa diri mereka tuh introvert. Kadang-kadang kalau kita jadi zaman milenial ini ya Bu, itu dibagi dengan 2 kepribadian. Ada kepribadian introvert sama ada kepribadian extrovert. Yang kalau introvert itu dia nggak suka ketemu sama orang banyak. Tapi kalau setelah extrovert suka ketemu sama orang banyak. Nah, kesalahannya adalah banyak orang berpikir bahwa ketika menjadi MC itu harus orang yang extrovert. Gak boleh introvert. Nah, itu salah Bu. Maaf, kalau mungkin bisa disampaikan Mbak Prita sendiri termasuk yang mana? Extrovert Bu, 100% bahkan. Oh gitu ya, 100%. extrovert. Pokoknya terbuka ya. Banget. Open lah tuh seperti itu. Oke. Tapi berjalannya waktu ya. Tadi begitu kemudian agak anteng dalam tanda petik mungkin yang diinginkan oleh pemirsa, malah dibilang sakit. Akhirnya keputusannya Mbak Prita gimana nih kesininya? Keputusannya adalah kita nggak bisa untuk menjalani kemauan orang lain. Tapi kita bisa berdiri tegak dengan kemauan kita sendiri Bu. Maka dari itu saya kembali lagi dengan sosok yang lebih ceria,
Dan sebenarnya kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi MC di semua acara, karena acara itu terbagi dari 3, MC formal, MC semi formal, dan MC non formal. Kita tidak bisa untuk memaksakan diri kita bisa di 3 acara tersebut. Jadi kita lebih baik explore ke diri kita. Oh, aku nih lebih cocoknya di MC non formal. Kita explore terus. Kita belajar terus. Jadi kita tidak bisa bukan multitasking, tapi intinya untuk berbagai macam event yang mungkin berbeda-beda ya. Iya, kadang-kadang kita lihat ya, ada seorang artis, dia juga penyanyi, juga pelawak kayak gitu. Itu pasti effortnya tuh luar biasa. Ini menjadi MC di formal dan non formal juga effortnya luar biasa. Sangat, ya. Bu, luar biasa. Jadi kita harus fokus ya, harus fokus ke salah satu aja, kemudian kita explore sehingga kita menjadi MC yang keren ya. Betul sekali, Bu. Karena dari segi formal sama non formal itu cukup banyak perbedaannya. Dari segi tatanan bahasa, dari segi kita penyampaian, atau bahkan pakaian juga cukup sangat diperhatikan, Bu. Betul sekali, karena ini penting sekali ya sebetulnya ya. Kalau kita berbicara, kebetulan ini kan di himpunan ada program PD Serius ya. Betul sekali, ya, Bu. Nah ini kalau kita berbicara PD Serius, kemudian kita berbicara komunikasi, itu kan sangat berhubungan. Bagaimana orang tahu kita kalau kita komunikasinya nggak bagus ya. Betul, kan? Bu. Dan ini Mbak Prita itu punya paket komplit ya. Amin. Cantik, pintar, komunikasinya tuh bagus. Aduh, ya. jadi malu Walaupun tadi istilahnya ada negatifnya juga ya. Ternyata seorang Mbak Prita juga begitu, ada yang dalam tanda petik mungkin mengkritik, down juga gitu ya. Tapi sekarang sudah siap lah ya dengan kritikan apapun atau belum? Sekarang siap nggak siap, Bu, sebenarnya, Bu. Oh gitu. Harus ya? dijalanin aja, karena ketika kita menjadi MC itu kita nggak bisa yang kita yang meminta klien harus gini-gini, tapi klien yang meminta kita dan kita harus penuhin. Ada aja, Bu, permintaan. Oh, jadi sesuai dengan ini aja ya, maunya klien itu gitu, seperti apa permintaannya. Jadi sebelumnya memang harus ada TikTokan dulu, gimana maunya tuh seperti apa gitu. Iya, Bu, betul. Jadi kayak mereka pengen di bridgingnya maunya kata-katanya ini, atau gitu. mereka maunya pakai bajunya harus ini ya. Kita mau nggak mau harus penuhi. Harus ngikutin Harus ya. ngikutin, Baik. Bu. Pokoknya bagaimana terhadap customer tuh oke. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong, untuk belajar menjadi MC ini kan artinya ada yang otodidak, tapi juga ada yang kursus ya. Ini kalau Mbak Prita masuk yang kelompok mana nih? Saya otodidak, Bu. Otodidak. Mungkin dari sobat muda sekalian mungkin berpikiran, wah kalau mau training MC itu mahal, Bu, sebenarnya cukup mahal sekali. Tapi teman-teman sobat muda itu bisa ngelakuin itu di rumah. Caranya gimana sih? Caranya itu dia. Teman-teman tuh tinggal baca buku sebenarnya, Bu. Baca buku apapun, mau novel, mau komik, itu kalian intonasikan. Kalian coba baca, dipraktekkan gitu, dipraktekkan, Bu. ya. Dulu saya tuh membaca kayak cerita rakyat. Mungkin dari sobat muda mikir, aduh masa udah besar baca cerita rakyat. Itu gak jadi masalah, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman udah pengen tapi gak mau mencoba. Itu masalah, Bu. Jadi kita tuh harus action ya, jangan hanya cuma pingin dipikirin doang, tetapi harus action. Harus ada di situ. Kita belajar intonasinya. Itu karena kita akan belajar, oh suara bapak-bapak tuh seperti apa, Pak Tani tuh suaranya seperti apa. Walau jala aku bisa tuh, timun saya habis. Gitu, itu harus bisa ya. Aku sebagai kancil, Pak Tani, aku tuh kan cuma makan timun Bapak Tani. Itu kan belajar, Bu. Intonasi. Iya. Dari situ kita juga belajar terkait intonasi ketika bertemu dengan orang. Saya jadi inget Rinanos sama Gilang Dirga deh. Oh, suaranya gitu ya kan, Bu, ya? Rinanos Gilang Dirga kan bisa menirukan berbagai macam ya karakter suara ya. Pokoknya kalau kita nggak lihat fisiknya nggak tahu ternyata yang ngomong Rinanos ya. Iya, Bu. Itu ternyata bisa dilatih lah ya. Itu bisa dilatih kapanpun, dimanapun, yang penting niat, Bu, sebenarnya. Yang penting niat ya. Yang penting niat. Semua orang bisa belajar, atau mungkin dari teman-teman yang suka baca buku banget bisa cari, Bu, di berbagai macam toko buku, cari panduan MC dan segala macam. Dan izin sharing ya, Bu, sebenarnya pada saat saya menjadi mahasiswa di Sarjana Terapan Keuangan ini, cukup banyak dosen-dosen yang explore, ayo anak-anak baca bagian ini, pasal ini. Apakah saya membacanya? Ya, Bu, pajak adalah, enggak, Bu. Tapi pajak adalah suatu hal yang wajib dikeluarkan gitu. Jadi ada intonasi, ditekankan di mana-mana yang membuat jadi orang itu yang mendengar perhatian. Hingga akhirnya para dosen bilang,
oh kamu biasa MC ya? Padahal pada saat itu saya belum, Bu. Saya baru mulai terjun banget ke MC itu sekitar tahun 2020. Tapi dari situ saya cukup mencuri perhatian daripada dosen. Oh gitu. Terus pada saat para dosen tentunya kita juga dilatih public speaking lewat presentasi. Jadi untuk sobat muda yang join ke Sarjana Terapan Keuangan gak perlu khawatir gimana sih caranya mau ngelatih public speaking, karena udah dilatih, Bu, sebenarnya secara tidak langsung oleh para dosen terbaik kita itu lewat presentasi. Itu selalu ada, Bu, tiap mata kuliah tuh pasti ada. Nah pada saat itu saya manfaatkan ketika lagi opening, saya manfaatkan bahwa saya ucapkan assalamualaikum, saya ucapkan salam lima agama, saya ucapkan juga yang terhormat dosen pembimbing kami, sebutkan, terus yang kami sayangi rekan-rekan, itu jadi pokok pembelajaran kecil-kecil, Bu, sebenarnya. Dan akhirnya itu menjadi terbiasa ya, terbawa kemana-mana ya. Dan akhirnya yang mendengar, wah ini kayak lagi nge-MC padahal ini lagi presentasi. Dan akhirnya apa, Bu? Teman-teman yang tadinya itu tidak mau untuk mendengar karena bosan dan segala macam gitu, akhirnya terdengar gitu. Jadi mereka kayak aduh tertarik nih dengan presentasi yang akan kita sampaikan, dan itu menjadi nilai plus juga untuk para dosen kepada kita tentunya. Oh iya, ini keren banget Mbak Prita. Saya senang banget nih, sahabat muda ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Prita ya, Saudara Prita ini mungkin bisa ditiru ya. Artinya begini, di dunia kampus kegiatan kita tidak hanya belajar, dalam arti belajar yang kemudian ujian dan sebagainya. Ada juga tugas-tugas yang harus dipresentasikan. Dan ini membutuhkan kemampuan public speaking yang bagus. Tidak, kita bisa belajar ya, misalnya ikut kursus dan lain sebagainya. Tetapi kalau adik-adik mau belajar sendiri juga nggak masalah ya. Banyak referensi yang bisa digunakan. Betul, tapi yang terpenting adalah action, prakteknya. Seperti itu. Bu. Ngomong-ngomong hobinya apa sih Mbak Prita? Hobinya kebetulan baca buku, Bu. Oh, hobinya baca buku. Sama juga. Tapi kalau jadi MC itu hobi nggak? Kan kadang-kadang gini, saya hobinya itu bicara gitu loh. Dan akhirnya kemudian jadi MC ini kan luar biasa tadi, mendapatkan nilai plus, dan tentu saja ada lah paling tidak uang saku tambahan. Betul ya. Sekali, Bu. Itu ya. Dan itu cukup lumayan, Bu. Cukup lumayan. Mungkin saya terpikir waktu awal-awal, MC kan cuma ngomong aja nih, untuk nge-explore daripada kita gibah gitu ya, Bu. Mungkin kita explore untuk membantu acara gitu kan. Betul, dan semua acara itu harus dipandu oleh MC. Gak bisa, Bu, kalau gak pakai MC. Udah istilahnya lepas-lepasan kan gak bisa, harus ada MC yang akan meng-guidance jalannya acara tersebut. Betul, gitu ya. Nah itu jadi nilai plus juga, dan itu menjadi suatu hal yang sangat membanggakan juga gitu. Dan itu ngebuat kita semakin terkenal, Bu. Karena orang pasti akan kenal, wah Prita MC ya? Oh gitu langsung. Dari mana? Sarjana Terapan Keuangan. Oh mantap, keren. Jadi bisa double-double, Bu. Iya. Kayak waktu kemarin jadi pertemuan orang tua nge-MC, walaupun nge-MC-nya bukan bagian prodi jurusan Sarjana Terapan Keuangan, tapi titipan budekan. Mbak Prita, tolong ya promosiin jurusannya nih. Bilang angkatan mana gitu. Iya, jadi betul. Kita double-double juga, Bu, dan juga membranding juga diri kita, nama kita itu. Keren. Oke. Kalau olahraga yang disuka apa? Suka lebih workout aja sih, Bu. Jadi lebih olahraga ringan aja. Ringan ya. Jadi tidak ada hobi misalnya katakan voli, badminton, tenis atau golf. Kalau badminton sesekali gitu ya. Aja sih, Bu. Sesekali ya gitu ya. Seperti itu ya. Permainan yang pokoknya yang penting keluar keringat, tapi tidak berat lah ya. Itu seperti itu, happy ya. Mimpinya apa sih Mbak Prita? Dulu sebenarnya saya nggak pernah punya mimpi untuk ke arah public speaking ya, Bu. Master of Ceremony itu saya nggak pernah ada kepikiran. Cuman sobat muda pernah nggak sih mendengar bahwa omongan orang tua tuh akan menjadi kenyataan? Ya betul. Dulu ya, Bu, pada saat para dosen bilang, wah Prita kamu bisa loh untuk menjadi MC loh, bisa loh ini loh. Cuman saya nggak pernah kepikiran. Oh iya, saya cuma bilang terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Tapi terutama mama saya mengatakan bahwa Pak, kamu coba deh MC deh. Mah nggak mungkin. Itu loh, Bu, yang saya keluarkan. Iya, jadi waktu itu Mbak Prita nggak yakin terhadap dirinya sendiri gitu. Nggak pernah yakin. Tapi kenapa sih Mama punya keyakinan jadi MC gitu? Pasti punya ada apa ya, penerawangan ibaratnya. Apa sih yang dilakukan oleh Mbak Prita sampai Mama ini kayaknya Prita bisa deh jadi MC? Dulu pada saat sekolah saya juga jadi protokoler untuk upacara gitu kan, Bu. Pernah sering-sering gitu. Tapi nggak pernah terbesit untuk menjadi seorang MC. Kenapa, Bu? Karena menjadi seorang MC itu banyak tuntutannya, banyak tanggung jawab. Ketika acara itu diem, contohnya Bu, itu yang akan disalahkan tuh MC.
bukan panitia, bukan ketua pelaksana, tapi MC. Jadi betul-betul sebetulnya inti dari sebuah acara itu adalah seorang MC ya. Makanya, baik buruknya jalannya acara tuh MC. Iya, jadi ketika orang tua, terutama mama saya mengatakan kamu bisa deh MC, saya bilang nggak mungkin. Saya nggak pernah percaya akan hal itu. Sampai akhirnya ada suatu kesempatan di balik himpunan juga pertama kali, Prita, aku biasa dengar kamu kalau ngomong enak banget nih MC ya. Itu saya langsung ambil, Bu. Oh gitu. Tanpa mikir gitu ya. Tanpa mikir karena saya pokoknya, mikirnya bahwa pokoknya niat aja dulu gitu. Saya mikir bahwa udah jalanin aja dulu. Ternyata dari situ orang banyak yang dengar, oh kok Prita enak ya nge-MC-nya ya, asik ya. Oh gitu ya. Ternyata dari situ omongan mama saya terbukti dan di situ saya percaya bahwa omongan orang tua itu akan menjadi kenyataan. Dijabah ya, makanya kita hati-hati ya jadi orang tua. Hati-hati, Bu. Berkata yang positif ya. Karena nih malaikat ini mendengarkan loh semuanya ya. Tadi ada yang bercita-cita pingin seperti Bu Sri Mulyani, kita amini ya. Amin. Kita amini, pokoknya kalau yang positif itu kita amini. Oke Mbak Prita, punya tokoh idola nggak sih? Tokoh idola mungkin lebih ke anak muda banget kali ya Bu, milenial kali ya, yang sekarang juga masih pening banget, Maudy Ayunda. Wow, kenapa nih? Ini kayaknya tidak hanya Mbak Prita ya, banyak sekali yang juga mengidolakan Maudy Ayunda nih. Apa nih coba di mata Mbak Prita seorang Maudy seperti apa? Maudy Ayunda bagi Prita sendiri ya Bu dan Sobat Muda adalah sosok aktris yang multi talenta. Dia bisa untuk sibuk hobi untuk mengerjakan suatu hal, dia sibuk juga untuk bekerja di dunia entertainmentnya, tapi tidak melupakan pendidikan. Pendidikannya keren banget keren ya. Banget Bu, lulusan coba masa milih lagi. Harvard sama Stanford ya. Milih loh ya, artinya udah bukan dia yang apply lagi Bu, tapi dia yang dipilih. Iya gitu. betul. Jadi artinya tinggal milih, ini kan satu prestasi yang keren sekali ya. Walaupun artis-artis sekarang pun seperti itu. Ya tidak hanya, kalau dulu orang mengatakan kalau artis modal tampang ya, sekarang enggak Bu, artis modal otak juga. Pintar-pintar ini jadi tantangan lah ya untuk kita semuanya tuh seperti itu. Betul. Oke. Jadi kedepannya istilahnya, kalau tadi kita berbicara mengenai MC, pastinya nanti mungkin ya sampai sekarang seorang Pak Tantowi ya. Pak Tantowi itu sudah pensiun ya, jadi duta besar di New Zealand ya, tapi beliau itu kan bahasa Inggrisnya itu jago, jadi MC di mana-mana. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Prita bahwa MC itu mungkin juga harus dibekali pinter nyanyi ya kan? Iya, Bu. Karena apa? Kalau kemudian ada acara tertentu yang kemudian nyanyi suaranya oke, akhirnya bisa mengajak semua audiens, mengajak semua dan suasananya menjadi ceria ya. Betul, Bu. Semoga menjadi hangat ya. Ini tantangannya ini. Banyak tantangannya karena request dari klien tuh banyak Bu. Orang pengen jadi bisa pantun, orang pengen nyanyi segala macam, kita ikutin aja. Kita ikutin ya, jadi keren banget. Oke, Mbak Prita, sebelum acara ini saya tutup, tolong dong sampaikan ke sahabat muda bagaimana triknya belajar kemudian berorganisasi, kemudian supaya nanti bisa ya paling tidak seperti Mbak Prita lah, tuh seperti itu. Silahkan. Mohon izin Ibu Tri ya. Ya, oke. Sebenarnya aku Prita banyak bilang terima kasih kepada Bu Tri udah mengundang. Jadi di sini aku bisa sharing ke teman-teman semua, kepada sobat muda terkait apa yang terjadi dalam hidup aku sebenarnya. Intinya adalah apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mau, lakuin selama itu positif. Jangan pernah menjadi patokan bahwa oh aku kayaknya kurang deh di bagian ini deh. Kalian punya kekurangan dan kelebihannya, tergantung bagaimana kalian akan explore. Dan terkait aku lagi sibuk kuliah nih, kuliah itu gak menjadi patokan bahwa kalian gak bisa explore. Terutama jadi jangan untuk alasan ya. Jangan jadi alasan Bu, jangan pernah. Karena ini buat sharing juga teman-teman bahwa ketika menjadi lulusan di sarjana terapan keuangan, kita juga akan bekerja, orang pasti akan lihat CV. Nah, hasil dari teman-teman menjadi MC, menjadi public speaker, juga menjadi pemateri, itu bisa ditaruh di CV dan itu menjadi lirikan juga para perusahaan-perusahaan besar bahwa wah ini punya kemampuan public speaking. Sudah sederet lah di CV ya, di mana saja ya. Banyak sekali. Dan itu menjadi poin plus Bu sebenarnya. Untuk mereka ketika menerima kita, wah ini public speaking karena selain bahasa Inggris, kemampuan kita dalam segi berhitung, public speaking itu menjadi salah satu kunci atau mungkin menjadi faktor bagaimana kenapa mereka menerima kita. Gitu. Jadi intinya adalah prioritas itu tergantung bagaimana kalian untuk memposisikan mana sih yang paling utama. Gitu. Jadi kalau setelah kalian mau kuliah yang paling utama, bisa kuliah terus nanti kalian hobi apa untuk explore lagi dan itu menjadi kembangkan diri kalian.
Oke, keren sekali nih Mbak Prita. Amin. Jujur Ibu bangga, bahagia banget punya mahasiswi kayak Mbak Prita nih. Mudah-mudahan nanti akan lahir Mbak Prita-Prita yang lain Amin, ya. amin. Secara akademik bagus, himpunan jalan, dan saat ini sudah punya income sendiri ya. Alhamdulillah, ya, Ini Bu. alhamdulillah ini kan suatu kebanggaan ya. Jadi artinya sudah mandiri ya, itu seperti itu. Baik Mbak Prita, terima kasih atas kehadirannya di Poster ya, podcast Sarjana Terapan Keuangan. Nih Mbak Prita beberapa kali juga menjadi host, makanya ini kesempatan pertama nih jadi tamu ya di sini ya. Alhamdulillahnya Bu, Senang akhirnya banget diundang juga jadi tamu ya, alhamdulillah. Baik, sebelum saya akhiri seperti biasa saya akan bawakan pantun. Asik. Pagi-pagi olahraga bola kasti, Cakep. sangat seru, banyak penontonnya. Cakep. Mari bergabung di Sarjana Terapan Keuangan FEB Usakti. Lulusannya keren dan cepat diterima di dunia kerja. Asik, Oke. amin. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih banyak juga Putri. Oke.